Akhirnya saya mencoba memanajemen waktu bagaimana bisa mendapatkan pendapatan di luar selain gaji saya. Saya 15 hari itu di awal bulan saya push diri saya bagaimana bisa mencapai target bulanan saya untuk kerja target bank gitu, target perusahaan yang tempat saya kerja. 15 hari setelahnya, akhirnya dengan rasa percaya diri saya mendatangi orang yang punya jasa untuk menyewakan alat beratnya. Dengan tidak punya uang, saya berani menawarkan saya bagaimana kalau saya utang dulu 30 jam. Ya, Bang Tiar, ini saya tadi mencicipi ini es rasa durian ya. Iya. Ini yang kelola istri. Ini 100% dikelola oleh istri. Ada campur tangan dari Abang? Ya, hanya semacam diskusi dan merumuskan bisnis proses atau idenya. Ide awalnya apa yang mau ditonjolin di sini? Idenya ini sebenarnya kan istri saya ini orangnya apa ya, dia kan di rumah, dia suka ngemil gitu. Ngemil ya? Suka ngemil, terus pesannya di ojek online. Nah dari situ muncul ide, kan sukamu ngemil nih, coba pikirkan apa usaha atau ini akan menjadi peluang bisnis. Akhirnya kita sama-sama update informasi melalui semacam survei kecil-kecilan ya. Apa sih produk yang tren sekarang? Itu kita survei di Facebook, di website atau searching di Google, atau yang paling banyak itu di Instagram. Instagram ya, Kayaknya dari banyak produk itu ya kita belum merumuskan nih kita akan jual apa belum. Nah, kita jalan-jalan dulu keluar kota. Kita lihat-lihat lah ya. Nah, keluar kota itu yang pertama memang niatnya refreshing sama keluarga. Yang kedua ya cari inspirasi. Apa yang tumbuh dan usaha yang sedang dilakoni oleh orang-orang di sini. Akhirnya ketika masuk di sebuah resto, kita coba, ini enak sekali ya gitu. Ini enak sekali, tapi penyajiannya itu lewat mangkok atau semacam gelas. Gitu. Ini bisa kita tiru nih, Akhirnya ya ini salah satu produk yang kita ATM namanya. ATM? Anjungan tunai mandiri? Bukan, ATM itu amati, tiru, modifikasi. itu apa nama teknik yang modern ya, amati, tiru dan modifikasi. Tapi bukan nggak juga melanggar hak cipta ya? Nggak melanggar hak cipta. Baik. Banyak yang kita tambahkan. Ya, banyak yang kita diferensiasi. Secara modal artinya kalau tadi kita udah mengulik ya terkait bisnis properti, mungkin udah memberikan secara finansial kekuatan Abang secara finansial sudah ada. Akhirnya ini berarti dimulai dengan modal. Berarti kalau tadi kan tanpa modal, kalau ini benar-benar dimulai dengan modal ya? Kalau ini dimulai dengan modal, tapi modalnya sangat terjangkau. Modal sangat terjangkau. Sangat terjangkau. Awalnya konsepnya hanya jual di rumah. Produksi di dapur rumah. Produksi saya mengamati istri saya produksinya di dapur rumah. Penjualan berarti di dapur rumah. Terus saluran distribusi informasinya di akun Facebook. Promosinya lewat akun media sosial. Ya. Terus deliverynya kalau nggak ada ojek online, ya saya yang ngantar istri untuk. Baik. Berarti konsep itu di awalnya. Lalu bagaimana bisa menjadi sebuah kafe atau resto seperti ini? Tentu ini ada prosesnya kan. Jadi memang dijual-jual di rumah itu saya melihat istri saya ini semangat sekali gitu. Ternyata benar. Usaha apapun
produk apapun, kita harus percaya produk kita. Percaya sama produk milik kita percaya ya. produk kita. Meskipun tipsnya percaya dengan apa yang kita hasilkan ya. Bagaimana orang lain bisa percaya dengan apa yang kita tawarkan sementara kita sendiri nggak percaya dan nggak meyakini produk kita berkualitas. Meskipun faktanya pada saat itu mungkin produk kita ini belum bisa bersaing di pasar. Tapi kita percaya dulu. Pada prosesnya kita akan belajar, kita akan mengembangkan. Dimanapun yang memesan siap antarlah ya. Kadang-kadang ada suara-suara yang mengatakan, sudah jual es lagi Bahtiar, kayaknya sudah bangkrut nih, kayak gitu. Tapi memang pada setiap keputusan yang kita ambil itu selalu ada. Pasti. Selalu ada tergantung kita sendiri untuk menyikapinya ya. Baik, Lalu berlanjut menjadi sebuah resto tuh dalam jangka waktu berapa lama? Akhirnya kita coba dengan outlet yang kecil. Outlet kecil. Modal awalnya itu untuk menyediakan bahan baku sekitar 3 juta lebih lah. Akhirnya modal harus disediakan lagi nih modal untuk mendesain tempat lah ya, outlet atau gerai yang kecil ya, semi kontainer lah. Ukuran 2x3 meter. 2x3 meter. Lokasi pertamanya di mana waktu itu? Lokasi pertamanya di sini nih. Oh, yang ada di sini tempat kita duduk kurang lebih ya. Di sini kan dulu. Baik. Iya. Jadi dari resto yang ukuran 2x3 meter lalu berkembang luas menjadi sekarang ukuran kurang lebih sekitar 16 kali 8 meter ya. 16 kali 10 meter. Lalu berkembang lagi menjadi berapa gerai saat ini? Saat ini itu berkembang jadi 7 outlet. 7 outlet. 4 outletnya dikerjasamakan. Dikerjasamakan dengan sistem franchise seperti itu? Semacam kemitraan waralaba. Kemitraan waralaba, sementara sisanya dikelola sendiri oleh istri. Semuanya ada di Kota Bima. Di Kabupaten Bima belum ada? Di Kabupaten Bima itu ada di Sila. Itu dikelola oleh orang yang kerjasama bermitra dengan. Berarti kalau ini kan kita anggap brandnya nih udah dapat nih IC Resto atau mungkin dengan produk-produk yang spesialnya. Secara apa ya? Kalau cara marketing bahwa brand ini udah melekat di hati masyarakat dan ini menjadi kunci yang paling kuat mungkin dalam hal kita untuk berikutnya mengembangkan bisnis. Dan kalau seandainya ada sobat inspirasi entah itu di Bima atau di Kota Bima maupun Kabupaten Bima ataupun bahkan di luar Bima yang ingin mungkin mau menjadikan brand ini menjadi kemitraannya atau bagaimana itu bisa. Tinggal menghubungi ke mana tuh? Tinggal menghubungi Instagramnya di mana? Instagramnya IC Bim IC. Kalau Facebook? IC, Facebooknya IC Food and Beverage. IC Food and Beverage ya. Baik sobat inspirasi, apabila berminat silahkan hubungi Facebook dan Instagram yang tadi disebutkan ya. Bang Bahtiar, terkait sama dua bisnis yang saat ini memang menurut saya Bang Bahtiar bangkit dari nol lalu sekarang menjadi sesuatu. Kami berharap cerita yang Abang sampaikan tadi ini benar-benar bisa diambil saripatinya oleh sobat inspirasi, di mana setiap sukses selalu ada kisah cerita yang dan unik-unik dan ukuran kesuksesan orang juga berbeda-beda. Dan dari Abang Bahtiar juga kami bisa mendapat sukses orang Bahtiar ada seperti ini dan prosesnya ada seperti ini. Apa mungkin kesan yang ingin disampaikan? Kesan dulu deh dari proses tadi itu yang mungkin mau di-share kepada sobat inspirasi. Dari perjalanan proses yang saya ceritakan tadi, ada satu hikmah yang saya dapatkan, semacam pelajaran yang sangat berharga. Ketika kita kan hidup tidak hanya berbisnis, berusaha. Saya senang berkontemplasi, merenung. Jadi ternyata tujuan kita hidupnya bukan berbisnis sebenarnya. Bisnis ini juga sarana untuk melayani orang lain. Gitu. Betul. Karena kita menyediakan produk dan produk itu tentu harus berkualitas. Tepat sekali. Menjaga sisi humanismenya gitu. Sehingga orang itu bisa bahagia menikmati produk kita. Betul. Jadi apapun bisnis kita atau apapun profesi kita, jadikanlah itu aktivitas untuk melayani dan bermanfaat. Bukan 2,5% atau sebagian besar mungkin kita akan wakafkan untuk kegiatan-kegiatan sosial seperti itu. Karena memang kita berangkat dari kita berangkat dan kita sudah mendapatkan keajaiban, merasakan keajaiban bagaimana kekuatan berbagi dan punya niat, punya visi, purpose yang tidak saja untuk kepentingan diri sendiri.
tapi visi besarnya yaitu bagaimana bisnis ini bisa berdampak besar, Ya. bermanfaat untuk banyak orang. Berdampak besar buat diri dan lingkungan di sekitarnya, Lingkungan kita. itu kata kuncinya. Kayak gitu. Baik, kalau terkait sama tadi sudah disebutkan kegiatan sosialnya, mungkin aktif di beberapa lembaga sosial. Lembaga, Salah satu iya. tadi yang disebutkan adalah Komunitas Tangan di organisasi Tangan di Atas atau TDA. Itu bagaimana Abang bisa menjadikan ini sebagai wadah, mungkin untuk ibarat kata yang mungkin inilah tempat bagi saya ini untuk membagi sebagian dari apa yang sudah saya dapatkan. Iya. Apa yang Abang share di situ? Kalau kita berbagi sih ya setiap Jumat itu kita berbagi. Setiap hari pun kita bersedekah, baik. sedekah. Tapi kalau kita sendiri yang berbagi bisa, tapi dampaknya kecil. Betul. Jangkauannya tidak jauh radiusnya. Nah, tapi ketika kita melalui wadah atau Ya. organisasi, Ya. ada beberapa orang di situ sehingga menciptakan spektrum yang lebih besar. Oke. Sehingga manfaat dampak dari apa yang kita lakukan lebih Bisa besar jauh lebih besar jangkauannya. dan maksimal ya. Itu melalui Oke, komunitas. melalui komunitas. Apalagi komunitas itu platformnya platform sosial gitu, Ya, ya, entrepreneur filantropi kayak gitu. Dan kebetulan orang-orang yang ada di dalamnya juga memiliki jiwa dan keinginan yang sama Keinginan lah yang dalam sama. hal berbagi, dalam hal Berbagi. bersosialisasi ya. Oke, berarti ada di TDA. Selain itu ada lagi? Sekarang kita lagi di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, HIPMI. HIPMI. Oke, Di oke, baik. BPC Hmm. kota maupun kabupaten. Oke. Baik, sedikit mungkin berikan kalimat motivasi buat Sobat Inspirasi, Bang Bahtiar. Teman-teman semua, sobat-sobat inspirasi, bahwa siapapun Anda, apapun latar belakang teman-teman semua, atau teman-teman semua sahabat-sahabat inspirasi lahir dari keluarga yang petani atau nelayan atau miskin sekalipun, itu tidak menjadi masalah untuk menjamin bahwa teman-teman sobat-sobat semua bisa Ya. menjadi orang sukses dan bermanfaat buat orang lain. Kuncinya adalah teman-teman dan sobat-sobat semua punya visi. Punya visi? Punya visi. Oke, Visi itu sederhananya tujuan hidup. oke, Jadi gambaran masa depan kita itu mau jadi apa. oke. Hidup ini kan hanya sekali. Ya, Karena hidup hanya sekali, maka hiduplah menjadi hidup yang luar biasa. ya. Hidup yang luar biasa, hidup yang bermanfaat buat orang lain, menciptakan karya, menjadi teladan, menjadi pelopor, menjadi penggerak. Bagaimana peradaban ini ditata dengan baik, sesuai dengan nilai-nilai agama kita. Ya, Ya, baik. Sobat Inspirasi, jadi saya bisa mengutip atau saya bisa menyimpulkan motivasi yang mungkin bisa saya share kepada Sobat Inspirasi kalian. Jangan takut untuk menggantung mimpimu, percayalah pada mimpimu, dan buktikannya supaya itu bisa menjadi nyata. Iya. Baik Sobat Inspirasi, terima kasih banyak Bang Bahtiar. Iya. Sekiranya mungkin ada hal-hal yang tadi udah di-share kepada pemirsa Sobat Inspirasi, Iya. mudah-mudahan itu bisa menjadi manfaat buat Sobat Inspirasi sekalian. Dan Sobat Inspirasi, kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata, apabila ada hal-hal yang memang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Dan tentunya Bang Bahtiar, kami ucapkan selamat dan sukses atas segala usahanya. Amin. Mudah-mudahan makin berkembang dan mudah-mudahan makin banyak orang yang merasakan manfaat Amin, dari amin. hadirnya seorang Bahtiar Iya. dan usaha-usahanya Iya, ya. Bang Jamal Baik. juga terima kasih nih. Siap. Ini satu aktivitas dan kegiatan yang luar biasa Ya. sekali untuk menyebarkan rahmat ini. Ini inspirasi, betul. melalui teknologi Ya, yang betul. sedang berkembang ini Betul. luar biasa. Dan semoga Amin. ke depan bisa terus melakukan Ya. ini, bersinergis dengan teman-teman di Insya Allah. sini. Dan alhamdulillah ini saya kenal Bang Jamal ini salah satu pengusaha yang humble di Jakarta, pengusaha yang dermawan juga, dan Amin. tokoh hebat yang menjadi Amin. inspirasi kita di Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share SCPD Channel yang ada di YouTube, dan juga follow akun Instagram kami SCPD Channel, dan layanan kami juga bisa didengarkan melalui Spotify dan juga Apple Podcast.